kita lanjutkan. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa bagaimana ekspresi dari step respon total ya dari suatu rangkaian RC. Yang selanjutnya kita akan lihat bagaimana jika ini bagian B ya. Bagian B jika kita asumsikan bahwa kapasitor itu tidak bermuatan pada saat awalnya ya. Kapasitor tidak bermuatan di awal ya. Pada saat T sama dengan 0, maka persamaan yang di atas ini tentu harus kita modifikasi ya. Yang ini. Jadi pada saat T kurang dari 0, pasti nilai V0-nya sama dengan 0 karena awalnya dia tidak bermuatan. Jadi tegangan awalnya pasti 0 ya. Saya tulis di sini. V T itu memiliki dua nilai. Pertama adalah 0 pada saat di T kurang dari 0 dan dia akan bernilai, ganti aja V0 dengan 0 ya, berarti dapatnya adalah Vs 1 minus E pangkat minus T per tau ya. Ini pada saat dimana T itu lebih besar daripada 0. Oke, catatannya bahwa di sini saya tulis ya, catatan bahwa persamaan ini ya, yang baru kita tulis ini adalah respon total ya dari rangkaian RC jika tadi ya, jika kapasitor awal tidak bermuatan. Ya, artinya si V-nya dalam kurung ya, V0 itu sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita akan digambarkan grafik ya. Grafik ya. Biar lebih bermakna. Apa sih maksudnya persamaan ini dan persamaan yang ini ya. Saya kasih kurung warna hijau ini. Oke ya. Kita buat di sini sketsanya. Sketsa grafik ya. Di sini sketsa grafik. Jadi kalau misalkan yang pada bagian yang pertama ya. Sorry bentar ya. Ini adalah yang kapasitor awalnya bermuatan ya. Kapasitor memiliki tegangan awal ya, kita sebut dia namanya tadi adalah V0 ya. Ini gambarnya itu V tadi kan ya, VT itu kan sama dengan dia memiliki dua nilai yaitu V0 ini pada saat T kurang dari 0 dan dia memiliki nilai Vs plus V0 min Vs kali dengan E pangkat minus T per tau gitu ya. Ini saat T lebih besar pada 0. Nah ini kalau kita buat grafiknya, oke saya batasi dulu begini ya. Kalau kita buat grafiknya, ini adalah sumbunya ya. Sumbunya ini adalah T, ini adalah VT ya, begini. Maka dia itu awalnya sudah memiliki nilai kan ya, nilai awal yang kita sebut sebagai V0. Kemudian tegangannya akan naik ya, di sini naik secara eksponensial. Jadi gambarnya akan begini. Ini 0, jadi ini adalah daerah di mana T lebih besar pada 0, yang ini ke sini itu T kurang dari 0. Jadi gambarnya begini, terus dia akan naik begini. Nah, ini adalah nilainya yang kita sebut sebagai Vs. Kemudian yang pada kasus yang ini ya, yang pada kasus yang kedua, kapasitor tidak memiliki tegangan awal ya. Jadi kita sebut V0-nya sama dengan 0. Tadi kan VT-nya itu juga begini nilainya 0 pada saat T kurang dari 0. Kemudian dia bernilai Vs
1 minus E pangkat minus T per tau gitu ya. Titik koma. Ini untuk T lebih besar daripada 0. Kalau digambarkan grafiknya, ini adalah T, ini adalah V fungsi T. Kita dapatkan, jadi awalnya ini kan 0 ya. Yang ini adalah T lebih besar daripada 0. Yang bagian sini T kurang dari 0. Jadi awalnya dia 0 di sini. Kemudian dia akan naik secara eksponensial. Nah, begini ya. Ini adalah nilainya si Vs. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana arus yang mengalir pada kapasitornya. Ini bagian yang C. Bagaimana arus listrik ya. Listrik yang mengalir pada kapasitor. Kapasitor ya tadi pada rangkaian yang di atas tadi ya, kapasitor kita sebut namanya IC di sini ya. IC fungsi waktu. Kalau dari definisi arus pada kapasitor kan IC fungsi T ya, sama dengan C kali dV dt gitu ya. Jadi kita cukup menurunkan tegangan terhadap waktu. Nah, kalau kita ambil misalkan pada saat di mana kasus untuk kapasitor awalnya adalah tidak bermuatan, berarti ini kita tulis C kali, berarti kita pakai V yang ini ya. Jadi kita tulis ddt dari Vs 1 minus E pangkat minus T per tau gitu ya. Ini untuk kasus di mana T lebih besar daripada 0. Dan nilai tau itu sama dengan R kali C. Oke, sehingga di sini kita dapatkan, ini berarti kan kita bisa tulis begini, C, ini kurung kurawal, dVs dt minus d dt dari Vs E pangkat minus T per tau ya, begini. Oke, ini turunkan masing-masing. Ini Vs kan suatu konstanta, berarti turunnya sama dengan 0. Berarti kita tulis begini, C buka kurung 0 minus ini turunan E pangkat minus T per tau adalah min 1 per tau ya, kalikan dengan Vs E pangkat minus T per tau. Oke, ini dia. Berarti jawabannya adalah C, ini min kali min plus, berarti C per tau kalikan dengan Vs E pangkat minus T per tau. Ya, ini untuk kasus T lebih besar daripada 0. Ini adalah arus pada kapasitor dengan catatan bahwa kita mengambil kasus untuk kapasitor yang awalnya tidak bermuatan. Oke ya, sehingga konsekuensinya tadi V-nya sama dengan 0 ya. Nanti teman-teman boleh coba untuk kasus kapasitornya bermuatan. Kalau misalkan kita masukkan nilai dari tau itu sama dengan tadi ya, tau sama dengan RC ya, berarti kita dapat juga gitu ya. Dapat juga kita tulis menjadi begini. ICT itu sama dengan C per RC Vs E pangkat minus T per tau. Ya, tadi tau ini kita ganti jadi RC ya. RC begini. Berarti bisa kita tulis menjadi sama dengan Vs per R ya. C-nya sama-sama coret ya. Vs per R E minus T per RC ya, atau ini bisa ditulis menjadi sama dengan Vs per R E pangkat minus T per RC, kita kalikan dengan suatu fungsi step function ya, begini. Ini adalah IC fungsi T-nya. Nah, jadi ini kesimpulannya di sini ya. Kesimpulan IC
fungsi T itu bernilai 2, tadi 0 pada saat T kurang dari 0, dan dia akan bernilai Vs per R E pangkat minus T per tau ya, atau per RC, kalikan dengan step function UT. Ini untuk kasus T lebih besar daripada 0. Nah, lalu bagaimana gambar grafiknya atau ekspresi dari arus pada kapasitor ini ya? Saya tulis di sini ya. Gambar grafiknya. Grafik. Jadi kita gambar begini, ini adalah arus, kemudian ini adalah waktu T, ini adalah I. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa awalnya itu sebelum ini ya, bagian sini adalah T kurang dari 0, dia harusnya bernilai 0. Nah, kemudian ketika lebih besar daripada 0, dia akan bernilai Vs per R, berarti dia nilainya di sini, Vs per R. Kemudian dia akan nurut secara meluruh ya, secara eksponensial. Kemudian meluruh secara eksponensial. Jadi gambarnya begini. Set. Nah, kira-kira begini ya. Oke, jadi sekarang saya mau ambil kesimpulan ya. Kesimpulan dari persamaan, saya lihat dulu yang ambil ini ya. Yang bagian secara umum dulu, berarti yang warna kuning ini ya. Yang ini. Nanti saya akan tulis lagi ya. Terus di bawah sini. Ini kesimpulan kita. Kesimpulan bahwa kalau pada ini ya, V ya, Vt tadi dia bernilai ada 2. Akan bernilai V0 ketika T kurang dari 0, ini secara umum ya, kalau kapasitornya awalnya bermuatan, sedangkan dia akan bernilai Vs plus V0 min Vs kali E pangkat minus T per tau gitu ya. Ini untuk kasus T lebih besar daripada 0. Nah, kalau begini ya, kalau saya bongkar yang bagian ininya, saya bongkar, berarti kan bisa ditulis begini. Jadi Vs plus V0 min Vs E pangkat minus T per tau. Ini bisa ditulis menjadi, kita bongkar ke dalam, Vs plus V0 E pangkat minus T per tau, begitu ya. Min Vs E pangkat minus T per tau. Oke. Nah, kita gabungkan yang ada Vs-nya kita gabungkan, berarti kita dapatkan Vs min Vs E pangkat minus T per tau plus V0 E pangkat minus T per tau. Ini berarti bisa ditulis menjadi begini, Vs 1 minus E pangkat minus T per tau plus V0 E pangkat minus T per tau. Ya, ini adalah tegangan ya, Vt-nya. Nah, apa maksudnya makna dari persamaan ini? Jadi kalau teman-teman lihat yang bagian ini ya, ini V0. Berarti ini adalah tegangan awal ya, tegangan awal kemudian dikalikan dengan suatu nilai E pangkat minus T per tau. Jadi ini yang kita sebut sebagai respon alami. Ya, atau respon tegangan alami, V natural gitu ya. Atau ini bahasa Inggrisnya natural response. Nah, oke, yang bagian sini itu adalah Vs. Vs ini apa? Vs ini adalah tegangan dari sumber tegangan atau arus begitu ya. Berarti ini berasal dari luar dan ini memberikan paksaan gitu ya, atau kita sebut sebagai respon paksa gitu ya. Respon paksa karena kita memberikan tegangan dari luar ya, tegangan eksternal, atau ini bahasa Inggrisnya adalah force response. Response ya. Kita sebutnya namanya VF. Ini adalah respon total gitu. Jadi dapat ditulis respon
total dari suatu rangkaian RC itu merupakan penjumlahan dari respon paksa ya ditambah dengan respon alami dari rangkaian tersebut. Gitu maksudnya teman-teman. Gini ya. Oke. Nah, kita bisa juga menyatakan ini ya, menyatakan respon total itu dengan cara yang lain. Kalau ini kan ada respon paksa sama respon alami. Nah, kita juga bisa menyatakan dalam bentuk yang lain. Jadi kalau tadi si VT-nya itu kita ubah menjadi begini. Kan tadi ya, tadi kan VS plus V0 min VS E pangkat minus tau per T per tau gitu ya. Ini untuk kasus T lebih besar daripada 0. Nah, ini bisa kita klasifikasikan. Ini tadi adalah respon total. Yang bagian ini adalah kita sebut sebagai respon keadaan stabil ya. Respon keadaan stabil. Sementara yang bagian ini kita sebut namanya respon transien. Ya. Jadi kita bisa tulis bentuk yang lain dari ini. Jadi respon total, saya tulis di sini ya. Respon total itu adalah penjumlahan dari respon keadaan stabil ditambah dengan respon keadaan transien. Gitu. Nah, sebagai catatan, yang dimaksud dengan respon transien adalah respon sementara. Ya, ini adalah respon sementara dari rangkaian yang akan berhenti seiring dengan berjalannya waktu. Oke, sedangkan respon keadaan stabil itu adalah perilaku rangkaian sepanjang waktu setelah sumber eksternal diberikan kepada rangkaian. Ini ya, tadi definisi dari respon transien dan respon keadaan stabil. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.